Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Kita masih bicara soal pacaran dan problematikanya. Saya masih ditemani oleh Bapak Dr. Yonatan Aditya, Dekan Fakultas Psikologi UPH, dan Ibu Santi yang punya background di bidang konseling. Nah, saya pelan-pelan ke Pak Yonatan nih. Di dalam orang proses berpacaran itu suka banyak konsep ya, ada yang bilang nggak usah pacaran aja karena itu nggak sesuai sama nilai-nilai agama, langsung aja nikah gitu ya. Terus ada yang bilang juga kalau dijodohin itu juga baik begitu ya karena toh, langgeng dan terus kok, bisa, juga cocok begitu ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam pernikahan itu komitmen atau keintiman, intimacy atau passion sih, gairah begitu yang penting, Pak Yonatan? Kalau itu kan teorinya Steinberg itu ya, yang ada komitmen, ada passion, dan ada intimacy. Jadi komitmen itu mungkin lebih ke arah will ya, kemauan gitu, lebih ke arah rasional lah. Pokoknya bertahan lah, apapun yang terjadi saya nggak akan bercerai. Itu komitmen. Kalau intimacy itu kan kedekatan ya, keintiman. Jadi merasa nyaman gitu kan. Kalau ngobrol itu enak gitu. Jadi seperti kalau dengan teman. Jadi yang tadi Bu Santi ngomong, oh jadi bisa bisa ada di satu kapal gitu. Jadi kalau bercanda itu juga nyambung gitu. Jadi nyaman ada di dekatnya dia. Kalau passion itu lebih ke arah gairah ya, mungkin jadi tertarik begitu secara seksual gitu. Itu kan ke arah yang itu passion. Nah, menurut saya ya idealnya tiga-tiganya harus ada. Jadi pernikahan itu ya tiga-tiganya ini mesti ada. Ya mungkin dia nggak benar-benar seimbang gitu, itu kan ideal banget. Tapi mestinya ada tiga-tiganya. Hmm. Kalau misalnya begini, dasarnya cuma komitmen, ya mungkin setahun 2 tahun itu orang kuat ya. Tapi kalau udah sampai 10 tahun gitu, memang iya ya kuat. Cuma dengan komitmen begitu. Padahal nanti di sekitarnya itu ada orang-orang lain gitu. Jadi itu kan berat banget, bukan saya mengatakan nggak bisa ya. Itu kan jadi berat banget. Jadi ya idealnya tiga-tiganya ini mesti ada. Tapi kalau disuruh milih satu, ya menurut saya yang paling penting itu komitmen. Kenapa? Loh, karena akan ada saatnya. Pernikahan itu mungkin passionnya, intimasinya itu nggak ada. Lalu apa yang bisa membuat bertahan? Ya komitmen. Nah, Hmm. komitmen itu tergantung apa? Ya macam-macam ya. Kalau ya orang beragama kita Kristen itu ya karena memang ya Tuhan nggak menghendaki perceraian. Jadi kan itu kan ada teori yang membuat kenapa sih orang itu bisa bertahan di pernikahan? Ya itu kan ya teorinya banyak. Salah satunya itu ya cuma secara seperti teori ekonomi begitu loh. Jadi lebih banyak mana sih lebih banyak untungnya atau ruginya saya bertahan di pernikahan ini? Kalau banyak untungnya ya saya nggak mau yang lain. Sama ada barrier-nya nggak untuk cerai. Nah kalau Kristen itu ya kan memang nggak boleh ya, cerai itu nggak boleh. Jadi itu barrier. Dan memang secara teori yang efektif itu apa? Itu agama. Yang barrier yang kuat untuk mencegah supaya orang nggak cerai. Jadi komitmen yang paling penting sih. Cuma ya memang dua-duanya tetap harus ada. Tapi kalau harus milih, ya saya tetap memilih itu komitmen. Jadi kayak kasus Joshua Harris itu yang bukunya Kiss Dating Goodbye, katanya nggak perlulah pacaran langsung menikah aja, itu kan seolah-olah memang komitmennya kuat ya. Tapi, mungkin menurut Pak Yo itu ya mau sampai kapan kalau modalnya hanya komitmen, apa betul bisa tahan ya? Mungkin bisa menjelaskan fenomena Joshua Harris itu ya? Tapi itu saya memang dari dulunya nggak setuju sama konsep itu. Maksudnya konsep jangan pacaran ya? Iya, Oh, kenapa nggak setujunya Pak Yo? iya, iya, menurut saya itu agak konyol sih. Tapi mungkin gini loh ya, konteksnya itu beda ya. Jadi kalau baca bukunya itu, kenapa sih kok takut nggak boleh pacaran? Karena kalau di Amerika, pacaran itu sudah identik dengan hubungan seksual. Seksual. Nah kalau di Indonesia kan enggak. Apalagi zaman saya dulu itu. Enggak. Loh, tadi
Lalu apa salahnya pacaran? Kan nggak berarti kalau saya pacaran berarti saya berhubungan seksual. Wah, ya itu terlalu mengada-ngada kan. Lalu mengenal pasangan, loh apa salahnya dengan mengenal pasangan? Lalu misalnya itu yang bukunya Gary Thomas itu kalau dibaca Gary Thomas nggak menghalangi kok orang pacaran. Jadi itu semacam pengaruh konteks budayanya juga ya, yang merasa bahwa pacaran itu jadinya sesuatu yang harus dihindari secara agama karena melibatkan hubungan seksual begitu ya. Iya. Saya mau ke Bu Santi nih pelan-pelan, masih soal teori segitiga Steinberg itu ya. Di dalam klip diskusi yang sebelumnya kan kesannya setruman itu penting ya, karena kan toh kalaupun kita udah urutkan secara rasional sebab-sebabnya kenapa menikah atau pacaran dengan si dia, tiba-tiba setruman itu bisa menyadarkan kita bahwa ini sebaiknya satu perahu atau enggak gitu ya. Jadi apa benar kalau kita mau pilih dari situ intimacy itu yang paling penting Bu Santi? Sebenarnya seperti yang tadi Pak Yo bilang gitu, maksudnya kalau love itu memang harus terdiri dari 3 elemen ini baru bisa disebut cinta gitu ya. Jadi membutuhkan 3 elemen. Tapi kalau ditanya saya harus pilih salah satu, dalam artian di mana saya akan memberikan energi saya lebih banyak, saya akan pilih intimacy. Gitu. Karena apa? Yang bisa saya usahakan itu adalah intimacy gitu kalau menurut saya ya. Jadi misalnya waktu kita memasuki pernikahan, kita kan membuat satu janji ya sebelum kita menikah. Jadi itu sebenarnya sebuah komitmen. Nah, nanti waktu di dalam berjalannya pernikahan itu menurut saya passion itu dengan sendirinya akan mengalami sebuah penurunan kalau menurut saya ya. Dan kelihatannya banyak pernikahan seperti itu. Jadi passion itu waktu pacaran sama waktu menikah itu nggak sama gitu, secara quality itu nggak sama. Jadi tapi kalau saya bisa menjaga intimasi itu dengan pasangan saya bisa cultivate semua dimensi-dimensi intimasi itu dengan baik. Dengan sendirinya saya rasa ya, suami saya itu akan bisa menjadi the best candidate ever buat saya gitu. Kalau saya bisa menjaga intimasi kan ada banyak ya dimensinya kan, ada physical intimacy, ada intelektual, ada emotional, ada banyak ya. Ada recreational, terus ada emotional. Itu sesuatu yang bisa kami usahakan gitu di dalam pernikahan. Kalau itu semua saya bisa menjadi best friend bagi pasangan saya dan pasangan juga melihat saya sebagai seorang best friend. Saya rasa itu lama-lama tidak ada orang yang bisa menggantikan pasangan saya yang lebih baik. Mungkin lebih ganteng ada ya, tapi pasti saya tidak mungkin merasa nyaman dengan orang lain. Gitu. Kalau saya cukup bisa menjaga intimasi saya dalam relasi kami ya, dan dengan sendirinya komitmen itu juga akan semakin kuat gitu. Komitmen dalam artian bukan hanya hitam di atas putih, tapi saya pasti akan commit dengan dia itu lebih mudah. Karena kalau relasi kami kuat, maksud saya nggak mungkin ada pria lain masuk, saya lebih merasa emotionally intim dengan dia gitu. Karena saya menjaga itu dengan pasangan saya. Kalau saya selalu punya waktu berdiskusi dengan dia gitu ya, menyamakan pemikiran gitu, value dan saling challenge each other. Pikiran kamu saya rasa nggak setuju, saya begini-begini. Saya rasa orang lain nggak mungkin ada yang lebih cocok gitu daripada pasangan saya. Apalagi kalau semakin lama menikah, itu kan semakin kuat ya intimasinya. Kesamaan berpikir, pola emosi yang paling ngerti itu suami saya, pola emosi suami saya paling ngerti ya, dari cara dia bernafas saya bisa kenal, oh dia lagi marah nih. Ya mungkin perempuan lain nggak ada yang bisa melakukan itu gitu kan. Jadi otomatis komitmen terhadap masing-masing juga semakin kuat saya rasa ya. Jadi tanpa disadari itu akan terbangun gitu. Jadi kalau saya diminta untuk memilih, tentu saja ketiganya penting, tapi saya akan lebih banyak memikirkan ke dalam masalah itu ya, dalam intimasi gitu. Tapi ya memang masing-masing seperti yang Pak Yo bilang harus punya komitmen bahwa menikah ini ya untuk selamanya gitu kan, harus kita sama-sama kerjakan gitu. Gitu sih mungkin jawaban saya. Oke, karena buat intimacy kita bisa spending effort-nya ya, bisa kita usahakan itu. Dan konsepnya adalah kalau kita bisa membedakan napas pasangan kita gitu ya tanpa berkata apa-apa, maka mungkin komitmen lebih mudah ya diperkuat dan dibina ya. Saya ingin ke Pak Yonatan nih, itu setuju atau enggak Pak dengan pandangan seperti itu Pak Yo? Ya, tadi saya menjawab komitmen itu kan
mungkin agak beda ya perspektifnya. Kalau saya mengatakan kalau yang paling penting ada dalam pernikahan kalau cuma satu, yaitu komitmen. Tapi saya setuju bahwa yang paling bisa diusahakan yaitu intimacy. Karena kan itu yang membuat nyaman ada dengan pasangan itu. Saya setuju sih dengan penjelasan itu. Dan kalau intimasinya baik kan, ya udah. Masa sih, ya kecuali orang gila kali ya, sudah merasa nyaman dengan pasangannya lalu cari-cari orang lain gitu. Itu sih nggak abnormal menurut saya. Orang normal nggak seperti itu. Kecuali memang ada orang yang misalnya nggak cukup dengan satu orang. Ada itu. Sekalipun dia mau, ya dia nggak berniat cerai sih, enggak. Dia cuma nggak bisa hidup dengan satu wanita. Jadi perlu ada wanita-wanita lain. Tapi ya dia tetap sama istrinya itu. Ada orang seperti itu ya. Itu mungkin lain lah. Tapi kalau orang normal ya, masa sih? Oh sudah ada yang baik, dia mau mengorbankan yang baik itu untuk orang yang nggak jelas gitu. Normal sih enggak. Tapi ya ada aja sih orang nggak normal ya. Tapi saya sangat setuju dengan yang dikatakan Bu Santi. Oke, nah jadi ada psikolog ya yang bilang juga kadang-kadang kayak infidelity itu terjadinya di dalam pernikahan yang baik ya, dan dia melihat secara psikologi seperti apa sih begitu ya, dan menurut dia kadang-kadang kalau udah nyaman itu ya, dan bisa baca napas atau apa itu ya, itu kita jadi kadang bisa taken for granted ya, karena udah sangat terbiasa nyaman itu berarti terbiasa banget gitu ya. Lalu kita tuh merindukan sensasi jatuh cinta lagi katanya. Sehingga infidelity itu munculnya seperti itu, kata psikolog ini gitu ya. Nah ini saya ke Bu Santi nih pelan-pelan ya. Jadi intimacy ada, terus intimacy menghasilkan komitmen, terus mungkin yang dibilang sebagai krisis paruh baya itu ya pingin rasa lagi ya, setruman jatuh cinta itu lagi. Yang mungkin jadi terasanya sama yang lain gitu. Itu gimana? Apakah bayangan psikologi itu masuk akal ya? Lalu kalau ngerjain intimacy, komitmen dan passion itu jadi gimana gitu? Ya kalau menurut aku pribadi itu di dalam kehidupan kita gitu ya. Sangat mungkin apalagi kalau misalnya kita hidup atau bekerja di dalam situasi yang bertemu dengan banyak lawan jenis, punya kesempatan kontak yang cukup banyak, mungkin bekerja berjam-jam dengan lawan jenis, itu sangat mungkin ketemu orang yang, kayaknya gue tektok juga nih sama orang ini gitu ya. Menurut aku itu banyak sekali itu kemungkinan, possibility itu banyak sekali gitu. Apalagi kalau kita adalah orang yang bisa dibilang cukup fleksibel ya, mudah bekerja sama gitu dan sebagainya, saya rasa mungkin. Tapi pertanyaannya kan, apakah kalau kita merasa dalam tanda kutip jatuh cinta gitu ya, atau ada kayak setrum gitu ya sama orang, itu kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Itu kan terjadi sebuah reaksi emosi yang dengan sendirinya gitu ya. Nah makanya namanya jatuh. Cinta kan jatuh ya, nggak bisa diapa-apain. Nah tapi pertanyaannya lalu bagaimana kalau kita punya perasaan itu? Menurut saya itu yang paling penting gitu. Apakah setelah kita punya perasaan itu lalu kita terus-teruskan, atau soalnya kalau biar bagaimanapun kalau saya punya, misalnya anggaplah saya ya, ini orang keren banget nih, gila nih cocok, kayak tipe gue banget nih sebenarnya nih. Tapi kan pasti kalau dibandingin sama suami saya, pasti suami saya lebih menang dong, banyak dong. Mungkin dia cuma gantengnya doang bisa. Tapi kan dalam hal intimasi yang begitu banyak, rumah saya adalah suami saya gitu. Jadi saya bisa melihat dia, oh mungkin kita mau jalan-jalan seperti di mall, tapi rumah saya itu tetap suami saya gitu. Dan kalau saya pikir segala konsekuensi yang terjadi dan sebagainya, saya mau apa sih di hidup saya ini gitu kan? Saya punya anak-anak yang saya cintai, ya saya punya suami yang baik gitu. Dan saya lihat juga soalnya, saya lihat ini ada problem juga masalah kayak intimasi ini. Jadi intimasi ini kan ada banyak dimensi. Kadang-kadang orang itu menikah dengan orang yang mungkin cukup intim tapi di beberapa dimensi saja. Jadi ada beberapa dimensi itu yang bolong dan mereka tidak punya modal. Dengan sendirinya kalau kamu ketemu dengan orang yang cocok, nah itu bisa jadi bahaya gitu buat pernikahan. Misalnya ya, buat perempuan kan emotional intimacy itu important banget ya, penting banget gitu. Kita punya pasangan yang kita bisa ibaratnya nangis di depan dia ya. Menjadi diri kita sendiri itu membuat
perempuan tuh merasa sangat dekat gitu dengan suaminya. Tapi kadang-kadang ada orang yang mungkin menikah tanpa sadar emotional intimacy mereka itu tidak punya modal. Nah, satu hari misalnya perempuan ini bekerja ketemu cowok yang dia merasa cowok ini bisa secara emosional bisa deket ya sama saya. Dia bisa kayak aku lagi bete, dia langsung tahu kamu lagi kesel San misalnya. Wow, suami gue aja nggak tahu loh kalau gue lagi kesel gitu kan. Nah, itu kan jadi kayak ada satu celah bisa masuk. Nah, jadi kalau misalnya kita kebetulan menikah dengan pasangan yang ada dimensi intimasi yang sebetulnya dalam tanda kutip zero, nah itu ada besar kemungkinan gitu. Jadi ibaratnya lu pagernya masih lebih kuat gitu. Tapi kalau misalnya sama, kayak misalnya aku nih sama suamiku, aku bisa ketemu orang yang kayak, aku bisa membangun intimacy intellectually dengan lebih besar, lebih tinggi dengan cowok lain, bisa. Tapi yang dimensi lain nggak bisa gitu misalnya. Nah kalau sama suamiku misalnya, ya mungkin misalnya anggaplah nilainya nggak tinggi nih 70 misalnya, lebih rendah daripada sama cowok lain. Tapi aku bisa dong yang lain-lainnya semuanya bisa gitu. Jadi otomatis lebih mudah memagari dirinya gitu dari kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Kalau aku sih begitu lihatnya ya. Oke, jadi kembali kuncinya sebenarnya dari jawaban Bu Santi itu di intimacy itu ya. Jadi kalau intimasinya banyak dimensi, maka daya rekatnya itu lebih kuat begitu Kalau ya. buat aku nggak banyak, harus semuanya ada. Harus semuanya, Kalau oke. aku iya. Artinya kalaupun ada yang lebih atau kurang tapi harus Ya. dikerjakan begitu ya. Betul. Walaupun misalnya nggak terlalu tinggi, tapi jangan zero amat lah. Harus ada modalnya gitu. Semuanya harus ada gitu. Jadi ternyata bukan komitmen yang kita bisa kasih effort secara langsung ya, karena kalau komitmen itu dituntut kayaknya kesannya itu demanding begitu ya. Tapi kalau intimacy itu ada kesannya, jadi komitmen itu muncul dengan lebih mudah begitu ya. Dan harus multidimensional semuanya, jangan ada yang nggak ada keintiman sama sekali begitu ya dimensinya. Nah Pak Yonatan gimana Pak? Setuju nggak Pak bahwa itu bisa melawan infidelity misalnya? Saya tanggapi dulu yang pertanyaan Pak Ihan, yang pernyataan Pak Ihan tadi itu ya, yang soal kalau udah deket lalu bosen lalu cari yang lainnya. Ya. Itu ya orang itu kan macam-macam ya, tergantung jenis orangnya. Kan ada orang itu yang cuma mengejar infatuation itu. Jadi kalau infatuationnya nggak ada, ya dia cari yang lain. Karena infatuation itu nggak mungkin. Infatuation itu berlangsung terus. Infatuation itu paling maksimum itu 2 tahun. Setelah 2 tahun, ya udah nggak ada infatuation-nya. Lalu dia cari lagi yang lain. Berarti dia jatuh cinta bukan ke pasangannya. Dia itu jatuh cinta ke rasanya itu loh, infatuation-nya itu. Nah, kalau orangnya seperti itu, ya udah jangan dinikahin dong. Nanti kalau menikah ya akan seperti itu. Jadi tergantung orangnya. Nah, kalau yang tadi itu ya, kan ya saya setuju sih. Karena kalau pernikahan itu kan seperti begini ya. Kalau di rapat begitu, leket banget. Ada orang lain masuk kan susah banget. Tapi kan ya nggak ada orang yang ideal gitu ya. Orang semua sisi itu bagus gitu. Ya pasti ada lubang-lubangnya. Nah itu perlunya komitmen untuk mempertahankan ini tuh. Betul. Supaya nggak gampang tergoda. Lah kalau orang itu nggak punya prinsip, ya udah ketemu yang lain pindah. Lalu kan ada satu orang yang mengatakan itu, kita itu tertarik, itu bukan kepada orang, Pak Paul sih. Tertariknya itu kepada tipe. Jadi kalau ada orang yang tipenya mirip sama istri saya, saya bisa jatuh cinta lagi. Dan itu nggak cuma satu, kan ada banyak orang tipe seperti istri saya itu. Dan kalau yang lebih muda, ya tentu aja lebih menarik. Tipenya sama, tapi lebih muda, ya pasti aja lebih menarik. Nah, kalau nurutin itu, ya buyar pernikahan. Karena akan selalu ketemu orang. Kan iblis bisa mempertemukan itu. Bisa muncul itu orang-orang yang tipenya sama, yang lebih menarik, itu muncul, ada banyak.
Nah, Ya, itu jadi kan perlunya prinsip itu. kalau Prinsipnya. Myers-Briggs type indicatorsnya sama, ya besar kemungkinan memang bisa connect dengan style yang sama begitu ya. Hmm, hmm. Mhm. Tapi ini udah banyak usulan-usulan nih. Kalau cuma mengejar infatuation, jangan dinikahi ya usulannya. Tampaknya itu sih nasihat yang cukup baik ya. Lalu juga mengembangkan intimacy supaya perekat itu jadi kuat sehingga yang lain itu sulit masuk. Tapi memang terbuka kemungkinan-kemungkinan karena kalau tipenya sama ya bisa. Dan jangan-jangan kalau kita memang suka dengan infatuation dan rasanya pingin ada itu terus, itu juga sumber bahaya gitu ya. Eee, jadi kita mulai jadi berpikir proses pacaran itu sebenarnya baiknya seperti apa ya, karena itu mungkin proses latihannya untuk pernikahan. Kita akan coba lanjutkan diskusinya di klip yang berikut.